Pada jaringan FTTH tentunya fitur VLAN sering sekali digunakan karena dengan adanya fitur VLAN ini kita bisa membawa berbagai macam service atau layanan ke pelanggan kita. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara konfigurasi multiple VLAN atau membawa beberapa VLAN ke perangkat ONU. Untuk skema FTTH yang akan kita gunakan kali ini adalah untuk router kita menggunakan MikroTik, kemudian OLT, dan juga ONU-nya menggunakan OLT dan ONU dari brand Visol. Penasaran seperti apa videonya? Tonton terus video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa macam konfigurasi seperti bagaimana cara melakukan remote, kemudian VLAN management, kemudian cara autentikasi pada perangkat Visol. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi VLAN pada perangkat Visol. Jadi di sini nanti kita akan membuat beberapa macam VLAN yang tentunya memiliki service atau layanan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Tapi di video kali ini nanti kita akan membawa layanan yang sederhana aja, yaitu layanan DHCP. Nah, untuk perangkat yang akan kita gunakan, teman-teman bisa lihat topologi yang ada di belakang saya ini. Jadi di sini nanti ada internet tentunya. Kemudian untuk routernya kita menggunakan router MikroTik. Untuk serinya adalah hub AC. Hub AC Ether 1 menuju internet, kemudian Ether 2-nya ini nanti akan menuju ke OLT. Jadi untuk OLT-nya di sini kita menggunakan brand Visol. Jadi dari router MikroTik nanti di sini akan membawa 3 layanan VLAN, yaitu VLAN 99 yang mana khusus untuk kebutuhan manajemen ke perangkat OLT-nya. Kemudian ada juga VLAN 100 dan juga VLAN 200 yang kita konfigurasi DHCP server biasa. Jadi nanti mungkin bagi teman-teman yang memiliki kebutuhan menggunakan PPPoE, kemudian menggunakan hotspot, itu nanti bisa disesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan teman masing-masing. Kemudian dari OLT di sini OLT Visol kita port-nya ini nanti akan turun ke 2 splitter. Jadi di sini kita menggunakan 2 splitter dengan kapasitas 1:8 kemudian 1:16. Setelah itu nanti dari splitter akan masuk ke perangkat ONU-nya. Jadi ONU di sini kita juga menggunakan ONU dari brand Visol. Untuk serinya MikroTik menggunakan seri hub AC, kemudian untuk OLT-nya menggunakan Visol GPON V1600 GSF ya. Kemudian untuk ONU-nya kita menggunakan Visol V2802 GW. Lalu untuk konfigurasinya seperti apa? Jadi yang pertama pastikan untuk router MikroTik-nya yang seri HPC ini Anda sudah lakukan konfigurasi, baik itu konfigurasi yang menuju ke internet maupun konfigurasi yang menuju ke jaringan lokalnya atau yang menuju ke jaringan LAN-nya. Nah, di MikroTik ini saya sudah melakukan konfigurasi di Ether 2. Jadi di Ether 2 ini nanti akan membawa 3 VLAN, yaitu VLAN 99 khusus untuk manajemen, kemudian ada juga VLAN 100 dan juga VLAN 101. Jadi untuk konfigurasinya seperti apa? Kita akan coba remote untuk perangkat OLT-nya. Karena di sisi routernya sudah kita lakukan konfigurasi. Untuk mengakses ke OLT di sini ya. Untuk mengakses ke OLT, jadi laptop saya hubungkan ke Ether 2 dari OLT Visol ini. Kemudian pastikan di laptop teman-teman sudah melakukan konfigurasi IP statik. Jadi di tempat saya sudah melakukan konfigurasi IP statik di sini. Kemudian untuk mengakses ke OLT, kita bisa akses menggunakan browser seperti ini. Kemudian kita bisa ketikkan untuk alamat IP dari OLT-nya, yaitu 192.168.8.200. Kemudian kita bisa lakukan login. Nah, seperti ini nanti untuk tampilan awalnya. Jadi di OLT saat ini kondisinya tidak terdapat konfigurasi sama sekali.
Jadi yang pertama di sini nanti kita akan coba lakukan konfigurasi untuk VLAN manajemennya, yaitu VLAN 99. Nah, untuk konfigurasinya seperti apa? Kita bisa lakukan di dalam menu OLT configuration. Kemudian nanti akan kita tambahkan VLAN di sini. Jadi standarnya atau defaultnya di sini masih menggunakan yang namanya VLAN 1. Jadi kita bisa tambahkan VLAN sesuai dengan kebutuhan, yaitu VLAN 99. Ini khusus untuk manajemen. Tambahkan juga VLAN 100. Tambahkan juga VLAN 101. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga harus menentukan untuk portnya, tagging atau untag-nya. Jadi untuk VLAN 99, ini nanti statusnya karena di sini yang menuju ke router itu adalah port 1, maka di port 1 di sini kita aktifkan untuk tag-nya. Kemudian kita lakukan submit. Nah, nanti informasinya akan muncul di bawah ini, di dalam port VLAN table. Kemudian untuk VLAN 100, kita juga tambahkan tag-nya di port 1 ya. Dan juga untuk VLAN 101. Jadi kita lakukan tag di sini, kemudian kita submit. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan lakukan konfigurasi IP address pada perangkat OLT ini, supaya nanti bisa di remote dari jaringan. Jadi, kita lakukan konfigurasi di dalam menu IP route. Nah, ini ada IP default, yaitu masih menggunakan VLAN 1. Kemudian karena nanti kebutuhannya adalah kita akses menggunakan VLAN manajemen, maka di VLAN ID di sini nanti kita arahkan ke VLAN 99. Kemudian untuk alokasi IP-nya, kita sesuaikan dengan topologi tadi. Jadi untuk VLAN 99, IP-nya adalah 192.168.99.2 misalnya di sini. Kemudian subnet mask-nya karena prefix-nya /24, jadi kita bisa isikan seperti ini. Nah, jadi saat ini sudah ada VLAN ID 99 dengan IP address sekian. Tetapi kita juga harus melakukan konfigurasi yang namanya static route untuk default route-nya ya, supaya nanti bisa diakses dari network yang berbeda. Jadi di static route kita tambahkan untuk tujuannya, yaitu kemanapun atau all IP. Seperti ini, kemudian gateway-nya adalah 99.1, yaitu adalah IP router hub AC ini. Kita bisa tambahkan seperti ini. Kemudian jangan lupa setelah Anda melakukan konfigurasi, biasakan Anda melakukan save seperti ini ya, supaya nanti ketika tidak sengaja mungkin listriknya padam dan akan menyebabkan OLT ini dia akan mati, maka konfigurasinya nanti akan tetap tersimpan ketika kita sudah melakukan save konfigurasi. Kita bisa coba lakukan tes ping, misalnya dari router Mikrotik. Ini adalah router Mikrotik yang kita pakai. Jadi di sini IP-nya 991 ya. Kita coba lakukan ping ke OLT-nya. 99.2. Kemudian hasilnya saat ini sudah reply. Artinya di tahap ini untuk konfigurasi VLAN management sudah berhasil kita lakukan. Oke, untuk selanjutnya setelah kita berhasil melakukan konfigurasi VLAN management pada OLT Vsol ini, maka kita akan remote lagi untuk OLT-nya. Jadi secara fisik ya, di sini saat ini sudah terdapat satu perangkat ONU Vsol. Kita bisa lihat di dalam menu ONU configuration. Karena kondisinya masih default, di dalam perangkat Vsol ini dia akan secara otomatis melakukan autentikasi terhadap perangkat ONU dari Vsol ini. Jadi nggak apa-apa, di sini akan kita abaikan. Karena untuk selanjutnya di sini kita akan membuat yang namanya konfigurasi line profile. Jadi nanti di dalam line profile kita akan membuat beberapa service atau VLAN sesuai dengan kebutuhan tadi. Jadi untuk konfigurasinya, nanti di dalam menu profile configuration, kemudian di dalam line profile, kita bisa tambahkan line profile baru di sini.
LAN 1 misalnya ID-nya, kemudian untuk namanya misalnya line FTTH. Ini hanya untuk penamaan aja, jadi kita tambahkan. Untuk selanjutnya kita klik menu details dan modify. Jadi di sini nanti untuk konsepnya, jadi dari OLT menuju ke ONU nanti akan membawa dua VLAN, yaitu VLAN 100 dan juga VLAN 101. Nah, untuk konfigurasinya nanti per masing-masing traffic container atau TICON nanti akan membawa service atau VLAN yang berbeda-beda. Jadi nanti misalnya untuk TICON 1 akan membawa VLAN 1, kemudian TICON 2 akan membawa VLAN 2. Jadi di sini nanti akan kita sesuaikan. Jadi kalau sesuai dengan kebutuhan TICON 1 ya nanti VLAN-nya 100, TICON 2-nya 101. Jadi kita akan buat untuk TICON di sini yang pertama kali. Misalnya ini adalah VLAN 100 ya. Kemudian kita add. Kemudian kita lakukan konfigurasi untuk jemportnya ya. Jemportnya ini VLAN 100. Untuk TICON ID-nya kita arahkan di TICON ID 1 yang VLAN 100 tadi. Kita bisa lakukan add lagi di sini. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian di dalam menu service kita juga harus melakukan konfigurasi untuk jemportnya 1. VLAN list-nya nanti adalah VLAN 100. Nah, seperti ini. Jadi di jemport 1, modenya VLAN modenya adalah tag, kemudian VLAN list-nya 100. Di dalam menu service port kita nanti juga harus tentukan yaitu untuk jemport 1 yang sudah kita buat di sini tadi, VLAN-nya adalah user VLAN 100 dan translate VLAN-nya 100. Kita bisa lakukan add. Nah, begitu juga kita lakukan untuk VLAN yang 101. Kita save dulu. Kita ulangi lagi caranya sama seperti tadi. Jadi untuk TICON kita buat lagi TICON ID-nya 2. Jadi untuk name-nya adalah VLAN 101. Ini seperti ini. Di dalam jemport nanti kita tambahkan lagi. Jadi yang perlu Anda perhatikan adalah di sini untuk TICON ID-nya. Jadi 1 kan tadi untuk VLAN 100 tuh. Karena di sini untuk VLAN 101 maka kita arahkan ke TICON yang kedua. Kemudian jemport name-nya adalah VLAN 101. Kita add seperti ini. Di dalam menu service kita juga akan tambahkan juga. Jadi untuk jemportnya kita gunakan jemport yang kedua yang tadi sudah kita buat di sini. Modenya adalah tag. VLAN list-nya adalah 101. Kita tambahkan. Oke, untuk selanjutnya nanti kita ke dalam menu service port, kemudian kita lakukan konfigurasi yang sama seperti VLAN 100 tadi, yaitu untuk jemportnya adalah jemport 2, user VLAN-nya 101, translate VLAN-nya juga 101. Kemudian kita lakukan add seperti ini, kemudian lakukan save. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan klik ke dalam menu ONU configuration. Di sini masih terdapat satu perangkat ONU yang sudah berhasil diautentikasi ya, statusnya online. Kemudian kita akan masuk ke dalam menu ONU Auto Learn. Jadi di dalam menu Auto Learn ini pada kolom line profile kita arahkan ke profile yang tadi sudah kita buat, yaitu line FTTH. Kemudian kita bisa apply. Kemudian kita klik OK. Kita cek lagi di dalam menu ONU Outlist ini ya. Kita cek lagi. Kita kemudian lakukan delete. Kemudian kita tunggu nanti sampai perangkat ini atau perangkat ONU ini berhasil diautentikasi oleh perangkat OLT ini. Seharusnya nanti ketika statusnya sudah ketika nanti statusnya sudah online, maka nanti akan masuk lagi di dalam menu ONU Outlist ini.
Nah, saat ini untuk perangkat ONU-nya sudah berhasil kita autentikasi ulang, kemudian kita arahkan menggunakan line profile yang sudah kita buat, yaitu line FTTH. Kalau kita lihat di sini di dalam menu config, saat ini sudah terdapat dua tikon ya, ada VLAN 100 sama VLAN 101 saat ini. Kemudian kalau kita cek juga di dalam menu profile configuration, kemudian di menu bind profile, di sini saat ini untuk perangkat yang terhubung di PON 1 dengan ID ONU-nya 1, saat ini sudah diassign ke line profile line FTTH yang tadi sudah kita buat. Kemudian untuk selanjutnya kita akan coba mengakses ke perangkat ONU dari Vsol ini. Jadi kita akan coba remote menggunakan wireless saja. Jadi kita hubungkan ke SSID ini ya, C3F8. Ini adalah SSID default dari perangkat Vsol ini. Jadi untuk passwordnya nanti Anda bisa sesuaikan seperti stiker yang tertempel di perangkat ini. Defaultnya adalah 123456778. Kemudian untuk saat ini saya mendapatkan alamat IP 192.168.1.2. Ini adalah alokasi IP yang laptop saya terima berdasarkan atau dari DHCP server yang terdapat di perangkat ONU ini. Kita coba akses untuk ONU-nya dengan alamat IP 192.168.100. 1.1. Nah, seperti ini. Kita bisa lakukan login menggunakan super usernya. Kemudian tampilan awal dari ONU Vsol seperti ini. Kita cek di dalam menu One. Saat ini belum terdapat konfigurasi atau terdapat konfigurasi tapi masih dalam kondisi default ya. Untuk TR69 di VLAN ID 46. Kita coba lakukan konfigurasi untuk One-nya. Jadi untuk yang default kita bisa remove karena kita tidak gunakan VLAN ID 46. Oke, kemudian kita tambahkan untuk VLAN ID sesuai dengan kebutuhan kita tadi, yaitu ada 100 dan juga 101. Jadi kita tambahkan untuk modenya misalnya root, kemudian enable VLAN diaktifkan, yaitu VLAN 100 seperti ini misalnya. Kemudian untuk service modenya kita bisa memilih di sini sebenarnya. Misalnya di sini untuk VLAN 100 untuk kebutuhan TR069. Jadi ini sebagai contoh aja ya. Kemudian kita lakukan submit. Oke, kita tambahkan juga untuk yang VLAN 101. Jadi kita tambahkan lagi di sini modenya masih sama root. Jadi ini nanti bisa sesuai dengan kebutuhan ya, mau pakai yang bridge atau mau pakai yang root. Kemudian connection modenya karena di router tadi kita hanya menggunakan atau menerapkan DHCP, maka di sisi ONU-nya kita juga menyesuaikan, yaitu menggunakan DHCP. Untuk VLAN-nya adalah VLAN 101. Kemudian service modenya internet di sini. Kita bisa bind ke port 1, port 2 dan juga WLAN seperti ini misalnya. Jika sudah kita lakukan submit. Oke. Jika konfigurasi sudah diterapkan seperti ini, kita bisa cek di status ya, kemudian One Info, kita bisa lihat bahwa untuk VLAN ID 100 yang misalnya digunakan untuk kebutuhan TR69 ini menggunakan alamat IP 100.252. Sedangkan untuk VLAN ID 101 untuk kebutuhan internet ya, di Ether 1, Ether 2 dan juga wireless, saat ini mendapatkan alamat IP 192.168.101.251.
Jadi konfigurasinya nanti akan seperti ini. Jadi Anda bisa sesuaikan untuk kebutuhan VLAN-nya, menyesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Kemudian selanjutnya, karena perangkat kita ini masih terhubung ke perangkat ONU, kita bisa coba lakukan tes. Misalnya tes koneksi ke internet ya, ping citraweb.com. Dan hasilnya saat ini reply. Kemudian kita juga bisa lakukan traceroute misalnya. Nah, jadi seperti ini ketika kita melakukan traceroute melewati IP11 yaitu adalah perangkat ONU-nya, kemudian melewati IP101 yaitu IP yang terdapat di dalam hub AC ini ya, router yang kita gunakan ini, kemudian diteruskan lagi ke router gedung. Jadi seperti itu tadi konfigurasi yang sudah kita lakukan. Jadi konfigurasinya cukup simple dan mudah. Jadi pastikan untuk perangkat OLT yang menuju ke atas atau uplink-nya itu Anda juga sudah melakukan konfigurasi VLAN-nya, VLAN uplink-nya. Kemudian dari OLT yang menuju ke perangkat ONU atau OLT menuju ke perangkat yang ada di bawahnya, itu Anda juga sudah melakukan konfigurasi VLAN-nya di dalam menu Line Profile. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ide video, Anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Dan satu lagi, silakan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Citra Web tutorial selanjutnya.